Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Sarul Rahman dengan NIM 102210224 dari kelas L4507. Saya akan memaparkan materi mengenai pengamatan pada internet. Di era ARPANET, para peneliti mencari cara bagaimana agar dua komputer dapat berkomunikasi. Pada awalnya, komputer didesain untuk bekerja standalone atau bekerja sendiri. Pada komputer standalone, untuk menggunakan komputer hanya diperlukan hardware, software, dan brainware. Hardware berupa CPU, RAM, ROM, monitor, keyboard, dan mouse. Software berupa OS dan perangkat lunak lainnya. Brainware berupa operator yang mengoperasikan komputer. Jaringan komputer. Ketika dua komputer akan dihubungkan, maka diperlukan tambahan hardware seperti Ethernet card atau Network Interface Card atau NIC yang berfungsi menghubungkan komputer ke media transmisi, kabel penghubung, serta protokol komunikasi yang diinstal pada OS, komputer pengirim dan penerima. Berikut adalah jaringan klasik dengan topologi bus. Dapat dilihat pada gambar. Jaringan yang menghubungkan dua komputer berikut. NIC berfungsi menghubungkan komputer ke media transmisi. Terminator berfungsi untuk menyerap sinyal yang di-broadcast baik oleh komputer satu maupun dua agar tidak dipantulkan kembali. Topologi bus memang sederhana, namun jika media transmisi putus pada suatu tempat, maka semua komputer tidak dapat saling menghubungi atau sistem failure. Komponen jaringan komputer pada topologi bus yang pertama ada NIC atau pada PC disebut juga Ethernet card. Yang kedua ada kabel koaksial dan BNC konektor. Yang ketiga ada T-konektor dan network terminator. Nah, untuk topologi star sendiri, seiring berjalannya waktu, topologi bus dianggap ketinggalan. Topologi bus ini kemudian diganti dengan topologi star dengan kabel koaksial yang diganti dengan kabel UTP. Komponen utama topologi star adalah HUB atau konsentrator atau LAN switch atau local area network. Kelebihan dari topologi star adalah putus di satu kabel komputer tidak akan mempengaruhi komputer lainnya atau masih dapat berkomunikasi. Sedangkan kekurangannya adalah perlu kabel yang lebih panjang untuk menghubungkan tiap komputer ke kabel. IP address atau Internet Protocol Address atau biasa disebut sebagai alamat komputer merupakan alamat numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Alamat komputer disepakati memiliki 32 bit yang dibagi dalam 4 field menjadi 8 bit. Masing-masing field dipisahkan dengan titik. Contoh IP address 32 bit dalam biner adalah seperti angka berikut. Nah, dikarenakan manusia sulit menghafal angka biner, maka setiap field dikonversi ke desimal. Contoh di atas dapat diubah ke bentuk desimal menjadi 128.1.1.1. IP address dengan 4 bit ini biasa disebut dengan IPv4 atau versi 4. Pada tahun 2000-an, karena takut IP versi 4 ini akan habis karena perangkat komputer yang baru dibuat, maka diusulkanlah IP versi 6 dengan 8 field masing-masing 16 bit yang memiliki kapasitas 2 pangkat 128. IP address terbagi menjadi 5 kelas yaitu A, B, C, D, dan E. Kelas A memiliki nilai field 1 0 sampai 127, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 247, kelas E 248 sampai 225. Tipe komunikasi pada jaringan komputer terdapat 3 jenis. Yang pertama ada client server, peer-to-peer, dan relay. Client server. Tipe ini paling umum pada jaringan komputer. Satu komputer bertindak sebagai server, yang lainnya sebagai klien. Komputer server bertugas melayani permintaan komputer klien. Contoh aplikasi client server adalah FTP atau File Transfer Protocol dan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Pada FTP, komputer server diletakkan berbagai macam file. Setelah itu, proses dijalankan di komputer server, maka ia siap menerima paket dari komputer klien yang ingin meminta diberi file. Pada kehidupan sehari-hari, tipe proses client server terdapat pada rumah makan sebagai server dan pelanggannya sebagai klien. Yang kedua ada peer-to-peer. Tipe layanan ini berbeda dengan tipe client server sebelumnya. Contoh layanan peer-to-peer adalah telepon dan direct chat. Pada layanan peer-to-peer, baik komputer pengirim maupun penerima memiliki peran yang sama atau sejajar. Tidak ada yang menjadi server dan tidak ada yang menjadi klien.
Dan yang terakhir ada tipe relay. Tipe relay adalah komunikasi dari dua pihak, misal komputer A dengan komputer C, dan menggunakan perantara, misal komputer B untuk berkomunikasi. Komputer B disebut relay atau juga disebut sebagai server perantara atau server saja. Dalam proses komunikasinya, komputer A mengirim pesan ke C, namun pesan itu tidak langsung dikirim ke B. Dikirim ke C, sorry. Namun dikirim ke B terlebih dahulu. Setelah itu, B meneruskan pesannya ke C. Contoh layanan relay ini adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dan IRC atau Internet Relay Chat. Layanan WhatsApp termasuk dalam kategori tipe relay. Selanjutnya ada MAC address. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu komponen penting dalam jaringan komputer adalah NIC atau Network Interface Card. NIC ini digunakan untuk mengakses jaringan dengan cara broadcast. Setiap NIC memiliki nomor identifikasi yang disebut MAC address atau Media Access Control. Contoh MAC address suatu NIC adalah seperti berikut, yang menggunakan 6 field heksadesimal. Berbeda dengan IP address komputer yang dapat diganti-ganti atau diatur secara software. MAC address bersifat tetap atau ditanamkan dalam NIC pada hardware. Selanjutnya ada model layer protokol. Jika kita tinjau kasus komunikasi dari komputer A sebagai klien dan komputer B sebagai server, kita melihat ada beberapa lapisan protokol. Lapisan paling atas adalah pesan yang ingin disampaikan beserta port number yang mengidentifikasi layanan yang dituju. Lapisan berikutnya adalah mode transmisi yang berisi end-to-end transmission. Lapisan berikutnya adalah IP address yang berisi informasi komputer mana pesan ditujukan. Lapisan paling bawah adalah MAC address, yaitu NIC yang dipakai untuk mengakses jaringan fisik. 4 lapisan ini yang menyusun protokol TCP, TCP/IP atau Transfer Protocol atau Internet Protocol. Nah, dan yang terakhir ada 7 layer OSI. Terdapat 7 layer. Layer pertama adalah application layer, layer kedua adalah presentation layer, layer ketiga session layer, layer keempat transport layer, layer kelima network layer, layer ke-6 data link layer, dan yang terakhir ada physical layer. 7 layer OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk memahami dan merancang arsitektur jaringan komputer. Model ini terdiri dari 7 lapisan mewakili fungsi yang berbeda dalam komunikasi jaringan. Model ini dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 untuk menyediakan kerangka kerja umum untuk komunikasi data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.